Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fernanda Putra. Untuk UAS Kecerdasan Komputasional kali ini, saya mengambil judul makalah mengenai aplikasi optimalisasi rute pendistribusian barang pada jasa kirim dengan menerapkan algoritma genetika. Untuk latar belakang dari makalah ini yaitu dalam perkembangan teknologi, saat ini sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Salah satu manfaat artificial intelligence saat ini yaitu dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, penerapan artificial intelligence atau AI menjadi salah satu dalam hal meningkatkan efisiensi dalam hal pendistribusian barang. Efisiensi ini akan menjadi hal yang sangat penting karena akan berpengaruh pada waktu pengiriman, penggunaan bahan bakar, dan biaya operasional. PT Jasa Kirim yang merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman perlu memastikan sebuah paket atau barang dapat dikirimkan kepada penerima secara cepat dan biaya operasional yang murah. Namun, saat ini PT Jasa Kirim masih menggunakan pemilihan rute manual, sehingga dengan adanya permasalahan ini memerlukan sebuah metode atau pemilihan rute pengiriman otomatis yang tepat dan cepat. Salah satu pendekatan atau metode yang bisa diterapkan dalam mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan algoritma genetika. Algoritma ini merupakan sebuah algoritma yang meniru atau terinspirasi dari sebuah proses evolusi biologis seperti crossover atau seleksi persilangan dan mutasi. Dalam permasalahan pengiriman rute di atas, setiap rute jalan nantinya bisa direpresentasikan pada sebuah kromosom atau individu. Nantinya sebuah kromosom ini akan dievaluasi dengan menerapkan nilai fitness. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas aplikasi optimalisasi rute pendistribusian barang pada PT Jasa Kirim dengan menerapkan algoritma genetika dan penerapan metode ini diharapkan dapat memberikan sebuah solusi alternatif dalam menentukan rute distribusi yang optimal. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama adalah bagaimana menerapkan algoritma genetika dalam menentukan rute pendistribusian barang yang optimal. Lalu yang kedua adalah seberapa efektif penerapan algoritma genetika dalam mengurangi jarak tempuh dan meningkatkan efisiensi proses pendistribusian barang pada PT Jasa Kirim. Lalu untuk tujuan penelitian yang pertama adalah menerapkan sebuah algoritma genetika dalam menentukan proses pendistribusian barang yang efektif. Lalu yang kedua adalah menganalisis apakah efektif penerapan algoritma genetika dalam mengurangi jarak tempuh dan meningkatkan efisiensi proses pendistribusian barang pada PT Jasa Kirim. Untuk manfaat penelitian yang pertama yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Jasa Kirim dalam menentukan rute pendistribusian barang yang lebih optimal. Lalu yang kedua adalah penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan algoritma genetika pada penentuan rute pendistribusian barang. Lalu adalah landasan teori dalam penelitian ini yaitu adalah yang pertama adalah AI. Apa sih AI? AI merupakan sebuah bidang dalam ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat sistem komputer mampu melakukan tugas seperti halnya kecerdasan manusia. Kecerdasan ini yang dimaksud adalah misalnya memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menentukan solusi berdasarkan data yang kita miliki. Dalam penelitian ini, konsep kecerdasan buatan digunakan sebagai dasar dalam penerapan metode komputasi untuk membantu menentukan rute pendistribusian barang secara optimal pada PT Jasa Kirim. Lalu, apa sih definisi pendistribusian barang? Intinya adalah pendistribusian barang merupakan pemindahan atau pengiriman penyaluran barang dari suatu lokasi di mana pengirim ke lokasi tujuan si penerima. Oleh karena itu, pemilihan rute yang tepat dan cepat harus menjadi hal yang tidak bisa
disahkan dalam operasional PT Jasa Kirim. Lalu apa sih algoritma genetika? Algoritma genetika merupakan sebuah optimalisasi yang terinspirasi dari sebuah proses evolusi biologis pada alam. Algoritma genetika juga bekerja membentuk sebuah solusi atau kita sering disebut dengan populasi, lalu kemudian nantinya akan melalui proses evaluasi dan evolusi, sehingga akan mendapatkan solusi yang lebih baik. Setiap solusi juga akan kita sebut sebagai individu atau kromosom. Algoritma genetika juga memiliki beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah inisialisasi populasi. Lalu yang kedua adalah evaluasi fungsi fitness. Yang ketiga adalah seleksi. Yang keempat adalah crossover. Kalau yang kelima adalah mutasi dan pembentukan populasi baru yang terakhir. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga nantinya akan diperoleh solusi yang memenuhi kriteria atau mencapai jumlah generasi yang telah ditentukan. Untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksperimental di mana penelitian ini memanfaatkan data lokasi pendistribusian barang untuk menguji penerapan algoritma genetika untuk menentukan rute pengiriman yang tercepat. Hasil pengujian nantinya akan digunakan untuk mengetahui rute yang memiliki jarak tempuh lebih pendek serta menganalisis efektivitas algoritma genetika dalam meningkatkan efisiensi proses pendistribusian barang. Lalu untuk objek penelitian pada penelitian ini yaitu proses. Proses apa yang akan diteliti yaitu proses pendistribusian barang pada PT Jasa Kirim, khususnya mengenai penentuan rute perjalanan dari lokasi awal menuju beberapa lokasi tujuan. Data yang digunakan meliputi lokasi pengiriman dan jarak antar lokasi yang diperlukan dalam proses perhitungan optimalisasi rute nantinya. Lalu untuk pengumpulan data yang akan kita lakukan yaitu observasi, yaitu mengamati proses pendistribusian barang dan penentuan rute pengiriman pada PT Jasa Kirim. Lalu yang kedua adalah studi dokumentasi, di mana mengumpulkan data yang berkaitan dengan lokasi tujuan, lokasi tujuan dan lokasi penerimaan, di mana ada jarak di situ. Lalu ada informasi pendukung lainnya pada PT Jasa Kirim. Lalu ada studi pustaka, yaitu mempelajari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan algoritma genetika dan optimalisasi rute distribusi barang. Lalu ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana kita akan mengumpulkan data, yaitu data lokasi, jarak, waktu, dan informasi yang relevan lainnya. Lalu ada yang kedua adalah tahapan pre-processing data, di mana akan membersihkan data dan sehingga data-data ini akan bersih dan siap digunakan. Lalu ada pembentukan populasi awal, di mana membentuk sejumlah rute acak sebagai populasi awal. Lalu ada perhitungan fitness di tahapan keempat, yaitu menghitung nilai fitness setiap rute berdasarkan jarak dan waktu biaya. Lalu yang kelima adalah seleksi. Lalu sistem akan memilih rute terbaik berdasarkan nilai fitness untuk menjadi induk. Lalu ada crossover, di mana menggabungkan sebagian rute induk untuk membentuk rute baru. Lalu yang ketujuh ada mutasi, yaitu melakukan perubahan acak pada rute untuk menjaga keberagaman populasi. Lalu yang kedelapan ada evaluasi populasi. Ini akan menilai kembali seluruh rute baru dan memperbarui nilai fitness. Lalu yang sembilan adalah sistem akan menentukan rute terbaik, di mana rute dengan nilai fitness terbaik sebagai solusi yang terbaik. Lalu yang 10 adalah yang terakhir adalah kita akan menganalisis hasil, yaitu menganalisis hasil rute terbaik dan menampilkan visualisasi serta laporan. Ini merupakan parameter yang digunakan dalam penelitian. Ada fitness, ada seleksi, lalu ada crossover, lalu ada metode mutasi, lalu ada jumlah populasi, jumlah generasi, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi. Untuk hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan algoritma genetika, yaitu
kita akan menggunakan data berupa lokasi awal dan beberapa lokasi tujuan pengirim beserta jarak antar lokasi. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan kromosom yang merepresentasikan berbagai alternatif uh, rute pendistribusian. Setiap kromosom kemudian dievaluasi menggunakan fungsi fitness berdasarkan total jarak yang ditempuh. Semakin kecil total jarak suatu rute, semakin tinggi nilai fitness yang diperoleh. Selanjutnya, dilakukan proses seleksi, crossover, dan mutasi secara berulang sampai menghasilkan generasi baru yang akan menjadikan rute tersebut menjadi nilai yang terbaik atau rute yang akan dipilih. Lalu dalam penerapan algoritma genetika, setiap lokasi juga akan direpresentasikan sebagai A dan 4 lokasi tujuan yaitu B, C, D, dan E. Salah satu kromosom awal dapat direpresentasikan sebagai berikut, di mana A, lalu ke C, lalu ke E, B, D, dan kembali lagi ke A. Kromosom tersebut nantinya akan menunjukkan urutan perjalanan kendaraan dalam melakukan pendistribusian barang. Setiap kromosom telah memiliki urutan lokasi yang berbeda, sehingga menghasilkan total jarak yang berbeda pula. Lalu dalam perhitungan fitness, ketika populasi awal sudah terbentuk, dilakukan perhitungan total jarak untuk setiap kromosom, yaitu dengan menggunakan rumus yaitu 1/total jarak. Dengan fungsi tersebut, rute yang memiliki total jarak lebih pendek akan menghasilkan nilai fitness yang tinggi, sehingga rute itu akan memiliki peluang besar untuk dipertahankan sebagai rute pilihan pada proses seleksi. Lalu untuk tahapan seleksi crossover dan mutasi, di mana tahapan ini yaitu dengan nilai fitness terbaik akan dipilih calon induk. Selanjutnya, proses crossover dilakukan untuk menghasilkan kombinasi rute baru. Metode order crossover juga dapat digunakan agar nantinya setiap lokasi tetap muncul satu kali dalam kromosom. Setelah proses crossover, dilakukan mutasi dengan menggunakan metode swap mutation. Lalu mutasi ini juga akan melakukan tukar-menukar posisi dua lokasi dalam sebuah kromosom. Proses ini nantinya akan menghasilkan variasi rute baru dan membantu algoritma dalam mencari solusi yang lebih baik. Untuk rute terbaik yaitu setelah proses evolusi mencapai jumlah generasi yang telah ditentukan, nantinya akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh solusi yang diperoleh. Kromosom dengan nilai jarak paling kecil dipilih sebagai rute terbaik. Ini adalah contoh representasinya yaitu dari depot ke B, lalu ke D, ke A, E, C, dan kembali lagi ke depot. Rute ini akan membandingkan antara rute awal dan rute yang digunakan sebelum proses optimalisasi untuk mengetahui perubahan jarak tempuh dan tingkat efisiensinya. Untuk analisis hasil, dalam penerapan algoritma genetika menunjukkan bahwa permasalahan penentuan rute distribusi dapat dimodelkan sebagai permasalahan penelitian, sehingga setiap alternatif urutan lokasi akan digambarkan sebagai kromosom, lalu akan dievaluasi berdasarkan total jarak perjalanan. Proses evaluasi memungkinkan algoritma menghasilkan berbagai rute dan mempertahankan solusi yang memiliki kualitas lebih baik. Untuk efektivitas metode ini nantinya akan diketahui melalui perjanjian jarak, rute awal, dan rute hasil optimalisasi oleh sistem. Apabila rute hasil dan algoritma genetika yang lebih jaraknya pendek, maka bisa disebut dengan adanya peningkatan efisiensi pada proses pendistribusian barang. Pengurangan jarak ini juga berpotensi memberikan dampak terhadap waktu perjalanan dan biaya operasional pada PT Jasa Kirim. Sehingga dengan kualitas hasil optimalisasi akan menghasilkan rute terbaik di masa yang akan datang. Untuk kesimpulan dalam penelitian kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dapat diterapkan sebagai metode untuk membantu PT Jasa Kirim dalam menentukan rute pendistribusian barang yang lebih efektif, optimal,
Dan proses optimalisasi ini telah merepresentasikan setiap alternatif rute sebagai kromosom, kemudian melalui tahapan pembentukan populasi, perhitungan fitness, seleksi, crossover, dan mutasi untuk memperoleh solusi rute terbaik. Penerapan algoritma juga telah dapat melakukan perhitungan dan komputasi alternatif dengan jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan tidak adanya proses optimalisasi atau dari rute yang awal. Dengan adanya rute pendek dapat mengurangi waktu perjalanan dan pengurangan biaya operasional yang lebih sedikit dalam proses pendistribusian PT jasa kirim. Setelah ini akan saya tampilkan salah satu contoh implementasi dari algoritma ini. Di tampilan loginnya, yang kita login dulu. Ini adalah tampilan awal dashboard pada saat kita login. Di sini ada menu order, jadi kita simulasikan di sini punya banyak orderan. Kemudian di sini ada total kendaraan kita. Kemudian di sini ada statistik routes-nya, dan ini status dari rutenya sudah selesai atau belum. Yang di sini adalah tren per bulan, data statistik dari perjalanan order. Kemudian ada status distribusinya, kirim. Di sini ada status kendaraannya tersedia. Ini rute statusnya selesai. Ini daily performance dari rute perjalanan. Jadi aplikasi ini untuk optimasi rute, misalkan kita punya suatu unit usaha, misalnya katakanlah kita punya usaha warung gitu ya, terus kita akan mengirimkan pesanan ke beberapa tempat, nanti rutenya akan dipilihkan oleh algoritma genetik algorithm. Jadi kemana dulu tujuan pertama, kedua, sampai selesai satu rute itu dibuatkan tujuan secara otomatis. Yang pertama di sini kita ke menu order dulu. Misalnya di sini kita akan buat order baru ya. Sini kita tes saja. Oh sebentar. Kita kelola dulu depot atau gudangnya. Misalnya di sini gudangnya di Jati Bening. Ini kita ubah dulu Jalan Jati Bening ya. Nomor telepon tutup, kita bisa pilih maps-nya. Misalnya bisa mendapatkan lokasi saat ini, ubah misalnya kantor kita misalnya di sini di Geraha Cibening. Nah, ini adalah titik awal gudang kita untuk mengirim barang pesanan gitu. Sekarang kita sudah berhasil set jamnya, kemudian kita kelola order dulu. Kita buat order dulu, misalkan kita mau mengirim ke 3 tempat, misalnya kita pilihkan dulu petanya dulu ya. Kita akan misalnya mau ke daerah Pondok Gede, misalnya kita akan kirim barang ke Pondok Gede. Kasih nih misalnya customer Pondok Gede. Misalkan gini, beratnya kita kirim 10 kilo misalnya. Waktu pengirimannya misalnya hari ini jam 23.00. Oke, pengiriman satu Pondok Gede misalnya gitu ya. Kita simpan, oke. Di sini udah masuk satu, dia pending. Kita buat lagi order berikutnya, misalnya kita mau kirim dari Pondok Gede misalnya kita akan ke Jati Mekar misalnya ya, nomor 5 kes 2 Jati Mekar, nomor telepon dan misalnya Jalan Raya Jati Mekar. Kemudian beratnya misalnya di sini 10 juga, pengirimannya misalnya hari ini tapi besok aja misalnya jam 00:05. Kasih waktu kas Jati Mekar 2, simpan. Oke, sekarang kita udah punya 2 order yang masih pending, kita tambahkan lagi misalnya sekarang kita mau ke daerah Jati Asih misalnya. Kita biar jauh-jauhan, jadi nanti rutenya akan dipilihkan berdasarkan optimasi algoritma genetik algoritma itu ya. Kita ke sini aja, misalnya customer Gundar Cikunir.
Ini Jalan Cikunir. Ya, install aja nih ya teman-teman. Ini kita kirim 10 juga. Ini jam 1 misalnya. Pengiriman gas Gundar. Oke, kita udah punya 1, 2, 3. Kita bikin lagi ya. Biar lebih banyak nanti kelihatan mapnya. Dia akan mapping sesuai dengan optimasinya. Sekarang habis itu kita misal mau ke Pondok Kelapa. Ke sini aja. Oke, misalnya ini Pondok Kelapa ya. Customer Pondok Kelapa. Jalan Pondok. Terus ini 10 kilo juga. Ini misalnya di jam pengiriman ke Pondok Kelapa. Ini ada 1, 2, 3, 4. Satu lagi deh biar itu kita ke daerah, kita lokasi dulu biar deket-deket. Kita akan ke bagian mana nih? Galaksi ya, Galaksi aja. Customer Galaksi. Namanya misalnya namanya Andi gitu. Ini Jalan Galaksi Raya. Ini 10 kilo juga misalnya. Pengirimannya 18 di jam 4. Pengiriman ke Galaksi. Nah, sekarang kita udah punya 5 rute yang berbeda masing-masing arahnya. Sekarang kita akan ke kendaraan dulu. Kendaraan kita udah ada 1 ya, tersedia, jadi kita nggak perlu bikin kendaraan. Sekarang kita langsung aja ke rute. Nah, ini sebelumnya saya udah bikin, ini mau bikin lagi dengan orderan yang baru ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini orderan yang tadi. Pondok Gede, Mekar, Cikunir, Pondok Kelapa, Galaksi ini yang tersedia. Sekarang kita centang aja semua. Kita pilih. Nah, ini titik-titiknya yang tadi ya. Yang D ini adalah warehouse kita atau depot biasa kita bilang, tempat kita ngirimnya. Titik awal nanti kita akan di sini melingkar ya. Nanti akan dibuatkan rute secara otomatis dengan algoritma genetik algoritma tadi. Kita pilih kendaraannya. Kemudian di sini ada nodes-nya ya. Ini adalah nilai default-nya, di mana population size-nya 30, generation 100, crossover rate-nya 0,8, kemudian mutation rate-nya 0,1. Ini udah default-nya, default parameternya. Jadi direkomendasikan menggunakan nilai ini. Ketika sudah dipilih rutenya, kita akan klik optimasi rute. Nah, ini akan dibikinin rutenya. Nah, ketika sudah ini kita sudah berhasil optimasi dengan generasi nilainya 21, skornya 0,05, jaraknya sekitar 18 kilo. Dengan waktu tempuh estimasinya sekitar sejam ya. Kita lihat detail rutenya. Nah, ini detail rutenya. Nah, di sini di map ini kita dibikinin rutenya ya. Ini adalah titik awal dan akhir kita akan kembali. Jadi rute pertama kita akan ke Pondok Kelapa, habis itu Pondok Gede, kemudian ke Jatimekar, kemudian ke Galaksi, ke Cikunir, baru balik lagi ke depotnya. Itu ya teman-teman. Nilai 1, 2, 3, 4, kemudian ini 5, kemudian balik lagi ke. Nah, ini adalah rute yang dibuatkan oleh algoritma genetik algoritma tadi. Nah, nilai ini ada statusnya ya. Start, kemudian ini deliver itu untuk yang hijau, nanti yang kuning ini masih pending. Nah, sekarang cara bacanya dari depot atau gudang kita mulai. Nah, sekitar 19 menit kita sampai di Pondok Kelapa. Kemudian kita lanjutin lagi di menit ke-40 masuk Pondok Gede. Habis itu masuk ke customer Jatimekar di 1 jam lewat 1 menit. Kemudian di Galaksi 1 jam 21, dan kita balik lagi ke Cikunir 1.40 dan balik lagi ke depot, teman-teman. Contoh pembacaannya, kalau berangkat jam 8, order pertama di 19 menit, artinya akan dicapai sekitar jam 8.36. Jadi dari titik awal ke titik akhir itu estimasinya, teman-teman. Nah, sekarang ketika sudah ada rute yang akan kita jalankan, di sini kita bisa mulai rutenya. Misalnya kurirnya udah jalan, kita klik mulai. Oke. Nah, di sini kita ke nomor 1 ini ke Pondok Kelapa dulu. Nah, ceritanya di sini misalnya kurirnya sudah sampai Pondok Kelapa, dia akan update di sini statusnya berhasil diperbarui, visited misalnya gitu ya. Terus ketika udah visit, dia sudah serah terima barang, di sini sudah sampai di Pondok Kelapa. Misalnya sudah ketemu user yang akan diserahkan barangnya, bisa ditandai sebagai terkirim. Nah, ini akan berubah statusnya untuk detail rute pertama berhasil. Nah, di sini warnanya jadi hijau. Terus seterusnya.
Nah, aplikasi ini tentunya masih bisa kita explore lagi, misalkan mau ditambahkan fitur notifikasi seperti, eee, gambar bukti pengiriman atau notifikasi langsung ke WhatsApp juga bisa. Kemudian kita lanjutkan misalkan kurirnya jalan jalan lagi ya ke tujuan kedua, dia update, berhasil, statusnya jadi visit, kemudian dia berhasil terkirim, begitu seterusnya ya teman-teman. Nanti statusnya, tracking-annya kita jadi warna hijau. Yang ini langsung aja kita jadiin statusnya. Nah, selanjutnya habis dari Pondok Gede dia ke Jatimekar, habis itu ke Galaksi. Habis dari Galaksi dia akan ke Cikunir, habis Cikunir baru kita akan selesai balik lagi ke Depok. Jika udah selesai, kita selesaikan rutenya. Nah, jadi ordernya langsung update bahwa sudah selesai. Ini adalah detail timeline dari aplikasi rute genetik algorithm ya teman-teman. Kita bisa tahu estimasi total jarak, kemudian biasanya ini dipakai untuk seperti aplikasi kurir-kurir kayak Gojek, tracking gitu teman-teman. Jadi bisa diekspor lagi, algoritma ini dipakai di banyak kepentingan seperti kurir. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.